Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur nangka. Ini akan kita tumis aja yang sederhana ya. Ini kita siapkan nangkanya sebanyak 500 gram. Kemudian kita akan siapkan bumbunya. Pertama kita akan bikin bumbu irisnya terlebih dahulu. Kita siapkan cabai hijau besar. Kemudian kita potong serong tipis. Kalau sudah kita masukkan dulu dalam wadah, kemudian di sini kita akan pakai daun bawang. Daun bawangnya akan kita potong miring-miring supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita letakkan dulu dalam wadah. Kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini ada cabai keriting merah sebanyak 12, kemudian ada bawang merah sebanyak 12 dan bawang putihnya sebanyak 10. Kemudian kita akan potek-potek cabenya. Kalau Flavis mau lebih pedas lagi boleh pakai cabai rawit merah ya, ataupun Flavis kalau yang nggak terlalu suka pedas banget, Flavis bisa pakai cabai merah besar dan dibuang bijinya, jadi nanti tetap ada tampilan merahnya tapi nggak pedas. Tekan haluskan. Kalau sudah halus, ini nggak terlalu halus banget, kasar-kasar supaya nanti tampilannya itu lebih cantik. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Ini nangkanya dipotong sekecil-kecil mungkin ya. Nah, di sini untuk merebusnya aku menggunakan pancinya dari Revan ya. Dan di sini aku juga pakai serokan. Serokannya di sini mereknya Viera. Nanti Flavis bisa tengok linknya di deskripsi box kalau misalnya Flavis pengen punya panci atau alat-alat masak yang aku pakai hari ini. Nah, ini sudah kita sisihkan. Kemudian kita langsung aja siapkan wajan untuk menumisnya ya. Kita siapkan juga minyak goreng. Minyak gorengnya secukupnya aja. Ini aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, misalkan bisa sampai 6 kali penggorengan tetap masih jernih banget. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wajan atau wokpannya ini dari Revan juga, dan spatulanya ini spatula silikon dari Viera. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum, baru masukkan lagi bahan tambahan yaitu daun salam supaya aromanya lebih harum. Kalau sudah harum banget, baru kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita akan aduk-aduk supaya semua bahan tercampur rata. Ini nggak perlu dikasih air lagi ya, karena nangkanya tuh masih basah karena tadi kita sudah rebus. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Ada gula jawa 2 jempol, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau Flavis nggak terlalu suka manis, boleh gula jawanya dikurangin ya. Kalau aku lebih suka masakan yang ke gurih manis, jadi aku selalu menambahkan gulanya agak lebih. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawang dan cabenya. Jadi daun bawang dan cabenya ini selain menambah aroma juga untuk mempercantik tampilannya gitu Flavis. Kalau daun bawang dan cabenya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar tampilannya tetap cantik. Dan ini aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget dimakan pakai nasi anget yang banyak, terus ada tempe goreng tepung, kalau bisa misalnya ada cumi, sambal cumi, ya wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep makanan yang lengkap. Kita akan bikin opor gori dan tahu, kemudian kita akan bikin tape goreng sereng dan sambal mentah yang enak banget. Ini gorinya kita siapkan sebanyak 500 gram ya. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu biar getah-getahnya hilang. Ngerebusnya nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu mendidih, kemudian tunggu beberapa menit. Setelah itu kita angkat supaya nanti nggak kelonyotan, karena nanti kita akan masak dengan bumbu-bumbu. Nah, ini seperti ini aja, ini sudah cukup. Kemudian akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan
siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan pakai tahu. Ini aku pakai tahu coklat. Ini kalau di kampung, khususnya di kampung Kebumen, namanya tahu ataupun tempe, itu rasanya enak banget. Selain rasanya enak, macamnya juga banyak banget, Flavis. Kalau misalnya di tempat Flavis nggak banyak macam, bisa juga pakai tahu coklat yang biasa segitiga, ataupun kalau pakai tahu putih bisa digoreng terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, merica, ketumbar, dan juga di sini kita pakai jahe. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan, boleh pakai ulekan ataupun pakai blender. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku pakai wajan dari Revan ya. Ini selain anti lengket dan warnanya cantik banget dan juga harganya hemat banget. Kemudian kita siapkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku pakai minyak ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening loh. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee. Dengan belanja minimal 75.000 bisa masukkan kode voucher Flavikasi. Akan ada cashback banyak loh. Nah, ini kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kita akan aduk dan kita akan tumis sampai nanti berbau harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam, kemudian serai dan juga laos. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya harum banget dan tekstur bumbunya juga sudah agak kering seperti ini. Baru kemudian kita akan masukkan nangkanya atau gorinya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Setelah ini kita akan masukkan langsung tahunya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya rata. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya aku peres dari kelapa yang masih seger banget, jadi rasanya enak banget. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak dengan api besar. Kemudian nanti kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Ini wajannya padahal sudah besar Flavis, tapi karena masaknya banyak banget jadi hampir luber. Karena keluarganya Flavikasi itu banyak, jadi masaknya juga harus banyak. Nah, ini kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya, kita akan masak sampai nanti mateng dan juga bener-bener tanek banget. Setelah ini, sambil menunggu, kita akan masak tempenya. Di sini kita siapkan tempe kurang lebih 400 gram. Kemudian kita akan potong-potong. Flavis bisa potong sesuai dengan seleranya Flavis. Nah, ini jangan lupa tengahnya kita garit-garit ya, karena kita akan bikin tempe goreng sreng yang enak banget. Nah, ini apalagi di Kebumen tempenya itu enak-enak banget. Nah, kalau sudah dipotong dan digarit-garit, kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada ketumbar, bawang putih dan juga garam. Flavis bisa juga pakai penyedap rasa kalau mau. Nah, ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, beri sedikit air, kemudian kita akan ratakan. Setelah ini kita akan bumbui tempenya satu persatu kayak gini. Flavis kalau mau diamkan dulu kurang lebih 10 menit biar bumbunya benar-benar meresap ke dalam tempenya. Setelah itu baru kita akan goreng. Nah, untuk menggorengnya siapkan wajan dan minyak goreng dari cap ikan dorang. Kemudian kita akan goreng tempenya. Nah, ini untuk menggorengnya juga aku pakai wajan atau fry pan-nya juga dari Vera. Ini akan kita goreng. Jangan lupa dibalik-balik supaya nanti warnanya cantik banget dan matangnya merata. Nah, kita akan masak sampai warnanya cantik kuning keemasan seperti ini ya. Ini sudah matang. Sekarang kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan bikin sambal mentah yang enak banget. Di sini kita siapkan bahannya ada cabai rawit, bawang putih dan garam. Flavis kalau misalnya mau pakai micin, itu nanti rasanya akan lebih enak lagi. Nah, ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siram dengan
minyak jelantah bekas goreng tempe tadi. Kemudian kita aduk-aduk. Wah, ini aroma cabai rawitnya enak banget. Ini sambelnya sudah jadi. Sekarang kita akan tengok sayur opor gorinya. Nah, ini juga sudah mateng. Ini rasanya udah mateng, udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan di meja makan. Tadi kan lauk-lauknya juga udah matang semua ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sayur nangka. Tapi sayur nangkanya ini lebih spesial karena ini dapat resepnya dari ibunya Mbak Kasih di desa. Ini kita siapkan nangkanya sebanyak 1 kg ya. Kemudian ini lebih istimewanya lagi, kita akan pakai daun saw atau godong melinjo. Ini kurang lebih sak tekem aja. Kemudian supaya lebih gurih lagi kita akan pakai balungan sapi. Kita pakai jenis yang iga. Ini kita siapkan sebanyak setengah kilogram. Nah, ini kan potongannya masih besar-besar. Kita potong lagi menjadi bagian lebih kecil-kecil ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tulang iga bisa pakai tulang jenis lain. Misalnya kayak dengkul itu juga kan banyak sumsumnya, itu lebih gurih lagi nantinya. Ini masih ada sedikit daging yang besar, kita potong kecil-kecil supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk makemnya. Nah, pertama-tama sekarang kita akan siapkan dulu air mendidih. Kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Nah, nangkanya ngerebusnya itu gak usah lama-lama Flavis, karena nanti kan kita masak dengan dagingnya, jadi biar nggak terlalu lonyot nantinya. Cukup kalau sudah taruh terus mendidih, habis itu diangkat ini supaya ngilangin getahnya aja. Nah, untuk merebusnya di sini aku menggunakan pancinya dari Revan ya, dan serokannya aku pakai mereknya dari Viera. Nah, sekarang ini nangkanya sudah mateng, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini lebih istimewa lagi karena kita akan ulek bumbunya. Dan di sini kita akan pakai bumbunya putih ya, bukan kuning dan bukan merah tapi putih. Ada kita siapkan macam-macam, ada bawang putih, kemiri, bawang merah, merica, dan juga ada ketumbar. Nah, kalau di video sebelumnya keluar waktu lebaran kan Flavikasi juga bikin resep sayur nangka. Itu sayur nangka yang jenis merah. Itu enaknya dimakan pakai ketupat. Kalau yang hari ini nggak enak kalau dimakan pakai ketupat, tapi enaknya dimakan pakai nasi. Nah, di sini Flavikasi makanya ulekan. Kalau misalnya Flavis di rumah ada ulekan boleh pakai ulekan ya. Kalau misalnya nggak ada juga boleh pakai blender, tapi jangan chopper ya. Kemudian sekarang kita langsung aja memasak. Sekarang siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya ya. Untuk memasaknya di sini kita pakai wajan dari Revan ya, dan minyak gorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Oh ya, kalau misalnya mau beli minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang, kalau misalnya pakai kode vouchernya dari Flavikasi nanti bisa dapat cashback 20% hingga Rp50.000 loh. Nah, ini kalau sudah wangi bumbunya kita masukkan lagi, ada daun salam dan juga ada lengkuas. Kita akan tumis lagi sampai semuanya nanti berbau harum. Baru nanti kita akan masukkan terlebih dahulu daging balungannya tadi. Nah, kita akan masak sampai nanti dagingnya itu berubah warna, jadi kita bolak-balik sampai nanti berubah warna. Baru nanti kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Nah, kenapa tadi merebus nangkanya nggak boleh lama-lama, karena kita akan masak, kita akan rebus dengan daging, jadi kan merebus dagingnya itu agak lama. Jadi kalau misalnya masak nangkanya di awal kelembekan, nanti kalau kita masak dengan daging makin lembek lagi. Nah, sekarang kita langsung aja kasih bumbunya ya. Di sini ada 4 jempol gula merah, dan ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan airnya sebanyak 1 liter. Kita akan masak sampai nanti airnya berkurang kurang lebih separuh ya. Baru nanti kita akan masukkan santannya. Nah, santannya itu belakangan aja naruhnya kalau dagingnya sudah mateng dan nangkanya sudah hampir mateng. Nah, ini dia, ini airnya udah asat hampir separuh.
Ya rasanya udah enak, tinggal taruh santannya aja supaya nanti jauh lebih gurih lagi. Untuk santannya di sini aku pakai juga sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya itu tanek dan rasanya juga udah enak banget. Baru kita akan masukkan daun soknya atau godong melinjonya. Nah ini kenapa dimasukkan terakhir, karena supaya nanti pada saat penyajian daun soknya itu masih ada rasa sedikit krius-kriusnya dan warnanya juga nggak terlalu hitam. Nah ini kalau misalnya daun soknya udah masuk, masaknya itu udah nggak terlalu lama-lama lagi Fluffy, kita tinggal tunggu aja daun soknya mateng, kemudian baru nanti kita angkat kita sajikan. Nih kalau di kampungnya Fluffy kasih namanya jangan ketewel. Ini enak banget kalau dimakan tuh pakai nasi putih dan juga pakai tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng atau tempe tepung, itu enak banget. Nah ini dia sayur nangkanya sudah mateng. Ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ketupat sayur, tapi kali ini pakai nangka ya. Ini aku siapkan nangkanya sebanyak 1 kg. Selain ada nangka, kita pakai juga tahu coklat. Kalau misalnya Fluffies nggak punya tahu seperti ini, Fluffies bisa pakai tahu putih tapi digoreng terlebih dahulu. Nah setelah ini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Nah sebelumnya kan aku udah pernah bikin resep ketupat sayur atau lontong sayur, tapi sayurannya itu pakai buncis, pakai labu, terus pakai ada tahu, ada wortel. Nah itu biasanya ketupat sayurnya orang Jakarta atau orang Betawi. Nah hari ini kita bikin ketupat sayurnya orang Jawa. Ya Fluffies, di sini untuk merebusnya aku menggunakan panci dari Revan ya. Nah ini nangkanya sudah setengah mateng, kita langsung angkat supaya nanti nggak kematangan atau nggak kelonyotan. Nah ini kita akan saring, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini sederhana kok, nggak usah ribet-ribet banget. Di sini ada cabai keriting, ini kurang lebih 10, kemudian ada bawang merah sebanyak 12, dan ada kemiri sebanyak 6, kemudian ini ada merica, kemudian ada ketumbar dan ada jinten sedikit aja. Kemudian di sini ada bawang putih sebanyak 6 dan 2 cm kunyit. Kemudian untuk bumbu tambahannya di sini kita akan pakai ada daun salam sebanyak 4 lembar, daun kunyit 1 lembar, ada 1 batang serai, kemudian sejempol lengkuas, ada 4 cm kayu manis, dan ada kurang lebih 6 lembar daun jeruk supaya lebih wangi. Nah setelah ini kita haluskan dulu bumbu, tadi ada cabai, bawang merah, dan lain-lainnya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan dan kita akan tumis bumbunya. Di sini untuk menumisnya seperti biasa aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini secukupnya aja ya, nggak banyak-banyak karena untuk menumis. Nah sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru nanti kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Tadi kan ada serai, ada daun jeruk, ada daun salam, ada lengkuas. Kemudian kita akan tumis lagi, biarkan sampai nanti aromanya itu harum banget dan tekstur bumbunya itu juga sudah nggak terlalu berair, sudah kering seperti ini. Baru nanti kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, baru nanti setelah itu kita akan masukkan tahunya. Nah kalau misalnya Fluffies nggak punya tahu seperti ini, seperti yang aku bilang tadi, Fluffies bisa pakai tahu putih, tapi tahunya digoreng terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula Jawa. Pakainya gula Jawa biar lebih enak ya. Kemudian tambahkan santannya di sini 1,5 liter dari 2 butir kelapa. Jadi biar rasanya itu gurih dan juga buket. Kalau misalnya nanti santannya kurang itu nanti rasanya kurang enak.
Kemudian kita akan masak. Kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Harus sering diaduk supaya santannya itu pecah. Kemudian kita akan masak sampai nanti mateng dan tanek banget santannya, udah nggak bau santan mentah lagi. Nah, ini boleh ditambahkan lagi cabai rawit yang masih gelundungan, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau juga nggak apa-apa, nanti bisa pakai sambal rebus juga, itu oke. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar tanek. Sebenarnya udah matang sih, cuman biar benar-benar tanek banget. Nah, seperti ini udah mateng. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget, apalagi ditambahkan cabai rawit utuh, itu aromanya tuh bener-bener bikin beda banget. Nah, sekarang kita siapkan aja langsung di meja makan. Ini cocok pakai ketupat, lontong, atau nasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!